Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Asmawati, kelas 5A NIM 010. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas tentang fungsi transformasi. Nah, dengan soal yang berbunyi sebuah lingkaran B dengan pusat di P dan garis T. AB adalah diameter lingkaran B yang sejajar dengan T. Jika F adalah suatu fungsi dari A, di mana B suatu lingkaran yang berdiameter A, B ke garis T, maka ada sembarang X yang beranggota dari A. Sehingga Fx merupakan sinar garis dari Px ke garis T. Apakah F suatu transformasi? Nah, saya akan menjelaskan jawaban saya ya. Seperti yang kita telah pelajari bahwa syarat dikatakan transformasi itu adalah apabila dia merupakan suatu fungsi. Dan yang kedua, apakah dia merupakan fungsi bijektif. Nah, yang pertama kita lihat syarat yang pertama. Apakah dia termasuk fungsi? Kita lihat dari soalnya juga sudah tertera bahwa F adalah fungsi. Jadi kita tidak perlu buktikan lagi syarat yang pertama. Jadi sudah terbukti bahwa dia itu adalah fungsi. Nah, kita lihat syarat yang kedua. Apakah dia termasuk fungsi bijektif? Nah, di mana fungsi bijektif itu kan harus memenuhi fungsi surjektif dan fungsi injektif. Kita akan buktikan syarat yang kedua. Yang pertama, apakah dia termasuk dari fungsi surjektif? Terlebih dahulu kita akan menggambar sebuah lingkaran sesuai dengan soal. Nah, sebuah lingkaran B dengan titik pusat di P. Ini titik pusat di P dan garis T berada di luar lingkaran. Nah, di sini. Nah, AB merupakan diameter dari B yang sejajar dengan garis T. Ini. AB merupakan diameter yang sejajar dengan garis T. Garis ini dan garis ini sejajar. Jika F adalah fungsi dari A, di mana B suatu lingkaran yang berdiameter A, B ke garis T, maka ada sembarang titik X yang beranggota ke A, sehingga Fx merupakan sinar garis dari Px ke garis T. Nah, untuk lebih jelasnya, kita uraikan seperti ini. Nah, jika titik X anggota dari A, maka Fx sama dengan sinar garis Px ke garis T. Kita lihat ke sini lagi. Di sini ada titik X yang beranggotakan ke A. Maka kita tarik garis lurus dari Px menuju ke T. Nah, dari Px ke T ini kita namakan dengan Fx. Selanjutnya, jika kita telah dapat syarat yang pertama, maka ini bisa kita kembangkan untuk bisa menggambarkan titik yang lain. Nah, misalkan kita gambar titik Y. Kita gambar titik Y di sini. Kita tarik garis dari P menuju ke T. Nah, sinar garis dari PY menuju ke T ini kita namakan dengan FY. Nih, anggota. Titik Y anggota dari A, maka FY sama dengan sinar garis dari PY ke garis T. Selanjutnya, kita misalkan ada titik Z beranggota A, maka Fx sama dengan sinar garis dari Px menuju ke garis T. Mengapa Px? Kita lihat di sini. Kita gambar titik Z di sini. Kita tarik
garis dari Z menuju ke P, selanjutnya ke X dan ke T. Nah, karena Z ini melewati sinar garis dari PX menuju ke garis T, maka kita bisa sebutnya juga dengan Fx begitu. Sehingga A merupakan lingkaran B, di mana lingkaran B ini berdiameter A, B. Nah, dari hal ini kita akan membuktikan apakah dia termasuk fungsi surjektif. Untuk lebih gampangnya, kita akan lakukan dengan cara seperti ini. Kita tulis domain dan kodomain atau range. Kita tentukan apa saja yang termasuk di dalam domain dan kodomain. Yang pertama, yang mana yang disebut dengan domain, yaitu X, Y, dan Z ini adalah termasuk dari domainnya. Yang selanjutnya, yang manakah yang disebut dengan kodomain atau daerah hasilnya, yaitu Fx dan Fy. Nah, untuk mengingatkan kembali apa itu fungsi surjektif, jadi fungsi surjektif itu adalah apabila semua anggota dari kodomain terpetakan ke dalam wilayah domain. Kita lihat di sini. Wilayah kodomainnya tentu sudah terpetakan kan? Fx terpetakan kepada X dan Z, sedangkan Fy terpetakan terhadap Y. Nah, otomatis bahwa ini termasuk dari fungsi surjektif. Termasuk. Oke. Karena fungsi bijektif itu harus memenuhi fungsi surjektif dan fungsi injektif, maka kita harus membuktikan lagi apakah dia termasuk fungsi injektif atau bukan. Nah, kita lihat ke tabel yang tadi. Fungsi injektif itu apa? Fungsi injektif itu adalah apabila anggota di domain terpasangkan satu-satu ke daerah kodomain. Nah, kita bisa lihat sendiri apakah dia terpasangkan satu-satu. Oh, tentu tidak, karena X dan Z terpetakan di bayangan yang sama, yakni Fx, maka bukan termasuk injektif. Ini loh, X dan Z terpetakan di bayangan yang sama, yaitu di Fx, maka tentu bukan termasuk fungsi injektif. Bukan termasuk. Nah, dari sini kita menarik kesimpulan bahwa suatu transformasi itu dikatakan suatu transformasi apabila memenuhi dua syarat, yaitu apabila dia mempunyai fungsi dan apabila dia termasuk dari fungsi bijektif. Nah, karena dia tidak memenuhi syarat yang kedua, maka otomatis F bukan suatu transformasi. Bukan ya. Sampai sini semoga dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.